Pak, lihat bawa nggak? Di situ. Oke, makasih ya Pak ya. Hihihi, ada sobat Otan usil banget tuh teman. Misi sob, kamu lihat Wowo nggak ya? Bandel ya kamu ya, bawa masker. Ini, terima kasih. Terima kasih. Enggak Mas Aris, burung ini malah mau kasih masker buat si ibu kok. Oh, Hah? Otan nggak salah dengar? Ini Wowo. waduh Bu, Wowo main di sini terus ya? Iya Mas Aris, ini lagi nyiapin makannya dia. Maaf nih Bu, ngerepotin. Weleh. Jadi Wowo yang terkenal satu RT ini ternyata burung gagak peliharaan Mas Aris toh. Wah, selain terkenal, sepertinya kamu sudah disayang sama warga sekitar ya Sob. Tapi coba kita tanya tetangga yang lain dulu yuk. Masih ada yang belum kenal Wowo nggak ya? Ayo pulang. Main dulu di sini. Ibu, makasih banyak ya. Iya Mas Aris. Coba. Permisi Ibu. Ibu tahu Wowo nggak ya? Tahu? Itu burungnya Mas Haris. Burungnya Mas Haris. Dari kecil saya udah tahu, sekarang udah gede. Maksudnya dia kemana-mana dia bisa kembali gitu loh. Kembali maksudnya walaupun dia pergi kemana-mana ya, dia kembali. Dia pintar tahu rumahnya di mana. Cakep. Terbukti sudah ketenaran Wowo bisa menyaingi Princess Syahrini. Ini dia nih burung yang bikin heboh satu kampung. Gagak jenis raven ini peliharaan Mas Aris sejak 1 tahun lalu teman. Saking nurutnya, Wowo nggak butuh sangkar untuk pulang ke rumah. Sejauh-jauhnya Wowo pergi main, ia akan pulang ke pohon dekat rumah pemiliknya. Akhirnya bukan cuma Mas Aris yang sayang Wowo, tapi tetangga di sini juga menerima kehadiran si burung gagak. Mulai dari memberi makan hingga memberi air untuk Wowo minum dan mandi. Enak banget hidup kamu, Wo. Oh iya teman, salah satu perbedaan paling jelas antara burung gagak jenis raven dan crow adalah tubuhnya. Raven mempunyai tubuh dan paruh yang lebih besar. Rentangan sayapnya akan terlihat lebih panjang dan lebar, mirip seperti elang. Cara raven bermanuver, cukup sedikit mengepakkan sayap, sudah dapat melayang di udara. Sedangkan crow lebih mirip burung dara yang harus terus mengepakkan sayapnya agar bisa terbang. Sayap raven lebih runcing dan memiliki bentuk ekor segitiga. Sedangkan crow punya ekor yang lurus. Wowo boleh terkenal di wilayah ini. Tapi burung gagak tetap menyimpan mitos sebagai burung pertanda kematian. Konon, jika si hitam datang, maka malapetaka dan kematian akan terjadi. Ih, zaman sekarang kok masih percaya mitos sih? Coba kita tanya tetangga sini lagi deh. Kira-kira pada takut nggak ya sama image burung gagak? Enggak, malah takut sih sama burung. Apalagi wow, udah ngerti, udah tahu burungnya siapa gitu. Wah, berarti ibu nggak percaya sama mitos negatif tentang burung gagak ya? Tapi nggak boleh dipercaya, itu kan dosa ya. Berarti kita mendahului Allah gitu. Setuju Bu, kasihan kan burung gagak jadi korban fitnah mitos-mitos yang nggak perlu dipercaya oleh manusia. Hei, ampun deh Wo, usilnya maksimal. Jika burung hitam ini mendekat, lalu respon kita kabur, maka Wowo akan semakin semangat untuk mengejar. Tapi ada juga yang jadi sengaja main lari-larian sama burung gagak. Karena kalau lari dari kenyataan, lebih capek bro.
Sudah, Wo, sudah. Nanti kamu kena omelan para emak-emak loh. Eits, jangan sedih penonton. Gak cuma orang sekitar rumah Mas Aris yang kena usilnya Wowo, tapi kru si Otan juga dapat sambutan jahil dari burung gagak ini. Tapi jika diperhatikan, tingkah lucu dan jahil Wowo disebabkan karena rasa ingin tahu burung gagak terhadap benda yang baru ia lihat. Maka terjadi respon tidak terduga dari sobat Otan ini. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sekarang kamu udah sayang kan sama semua kru Otan? Loh. Dek, uangnya jatuh loh ini. Hei, nanti kamu gak bisa jajan batagor loh. Nah kan, jadi diambil Wowo. Ya dan Wowo. Ya ini sih bisa Wowo pakai buat jajan jangkrik deh. Ayo, kembalikan uang anak kecil itu, Wo. Masa sama anak kecil kamu masih gak mau kalah juga? Tolong bantu ambil uang temanmu itu ya, Dek. Wih, hebat juga ya. Ada anak kecil yang gak takut sama Wowo. Tapi si Wowo masih bersikeras membawa uang itu. Sudah. Bagaimana kalau uangnya kita bagi 3 aja ya? Nah gitu dong. Akhirnya nyerah juga kamu, Wo. Wah, Siapa yang hobi makan? Angkat tangannya, ayo. good boy. Wah, sama dong dengan Wowo. Burung pengicau jenis raven ini lebih rakus dan menyukai banyak jenis makanan dibanding jenis crow. Mulai dari daging, biji-bijian, buah, sampai pelet seperti ini juga dilahap sama Wowo. Uniknya, Wowo dilatih untuk bisa menangkap makanan dari jarak jauh seperti ini. Mas Aris, jangan Wowo terus dong yang dikasih makan. Otan juga mau dong dibeliin soto ayam. Wah, mulai nggak bener nih si Wowo. Tolong, ada copet kepepet. Hei, cepat kembalikan dompet itu ke pemiliknya, Sob. Atau Otan laporin ke Mas Aris nih. Ayo, editor, kita bantu selidiki siapa pemilik dompet ini. Halo. Capek deh. Ternyata dompet yang kamu bawa kabur itu punya Mas Aris toh. Tunggu deh. Dari keusilan Wowo, Otan jadi memperhatikan tingkah Wowo yang luar biasa cerdas. Ternyata Wowo pengamat yang baik loh teman. Ia memperhatikan bagaimana pemiliknya membuka resleting tas. Kemudian ia menirukan hal yang sama hasil dari pengamatan matanya. Luar biasa ya. Sebab Gagak punya daya ingat yang sangat bagus. Selain menjadi pengamat, ia mampu mengenal hingga mengingat wajah manusia. Kecerdasan burung Gagak hampir sama dengan anak berusia 7 tahun loh. Mantap betul. Ada-ada aja kamu, Wo. Itu cuma patung bebek kali. Masih aja mau kamu jahilin. Emang kalau ketemu sama hewan aslinya, yakin kamu berani patok-patokin? Nah lo, patungnya jadi hidup teman. Hayolah Wowo, patungnya berubah jadi soang beneran tuh. Otan jadi paham kenapa masih banyak orang yang takut dengan burung Gagak. Sebab burung Gagak salah satu burung pemberani. Ini dia contohnya. Bertemu dengan hewan yang lebih besar pun gak bikin nyali Wowo jadi kecil. Itulah sebabnya orang-orang lebih memilih kabur saat bertemu burung hitam ini. Ya ampun, siapa nih yang masak enak banget kayak gini? Mana pas banget jam makan siang kan? Aduh, siapa yang gak ngiler kan kalau lihat olahan si ikan idola ini? Mau digoreng garing aja udah enak. Apalagi disiapin aneka sambal buat cocolan kayak gini nih.
Pokoknya semua olahan dari si ikan ini sih keremak semua, alias keren maksimal. Tapi teman di rumah tahu kan ikan apa yang jadi aneka masakan lezat mewah menggoda ini? Ya, betul. Ini si gurame. Ikan gede yang enak dimakan rame-rame. Eits, sebelum jadi hidangan lezat begini, ternyata gak gampang loh buat nangkap si ikan. Nah, seperti inilah proses panennya. Seru banget kan? Saat panen, gurame akan loncat-loncatan seperti ini. Karena mereka berusaha melarikan diri dari jaring yang paman bawa. Bentuk tubuhnya yang pipih membuat gurame dapat dengan mudah melontarkan dirinya ke atas. Jadi kalau panen, kayak gini deh suasananya. Seperti lagi nonton konser dangdut. Gurame merupakan salah satu ikan yang cukup lama ketika dibiarkan, teman. Selama kurang lebih 8 hingga 10 bulan, ikan gurame baru memasuki masa panen. Teknik panen ikan ini hanya cukup digiring menggunakan jaring saja. Proses ini harus dilakukan perlahan agar gurame tidak kabur dari jaring yang sudah kita tebar. Wets, kalian mau kemana? Tunggu sebentar, kita mau panen ikan gurame lagi nih. Tapi beda ya dengan gurame yang tadi. Kalau yang ini adalah gurame padang, alias gurame hias, teman. Kak Debbie dan Paman sudah siap nih kayaknya. Yuk gas, Kak. Proses panen gurame hias tidak jauh berbeda dengan panen ikan gurame konsumsi ya. Cukup menggunakan jaring, lalu menyisir kolam secara perlahan. Dan inilah dia si gurame hias. Loh, kok kecil-kecil sih? Gak kayak gurame konsumsi yang tadi. Faktanya, gurame hias memang dijual saat masih berukuran kecil, teman. Tujuannya sih supaya terlihat bagus saat berada di akuarium. Ya, namanya juga kan ikan hias. Ya buat hiasan, bukan untuk dimakan. Tapi walau kecil-kecil begini, mereka sudah bisa melompat loh. Lihat sendiri kan mereka pada heboh. Gemes deh Otan sama kalian. Yang kita panen saat ini, gurame yang berusia 2 hingga 3 bulan. Panen dilakukan berdasarkan permintaan pasar pada ukuran. Warnanya yang merah sedikit oranye membuat ikan menjadi salah satu primadona bagi para penghobis. Keren kalian sob, kecil-kecil gini sudah menjadi rebutan para wanita. Penghobis maksud Otan. Panen gurame konsumsi udah, panen gurame hias udah. Terus kita mau panen apa lagi nih, Kak? Waduh, apaan ini? Kok guramenya gede banget sih? Jangan-jangan ini cuma tipuan kamera saja ya? Ternyata tidak, teman. Ini adalah gurame yang sesungguhnya. Lihat tuh, panjangnya sampai sepunggung Kak Debbie. Kalau dibakar sih ini bisa cukup untuk 7 orang. Tapi sayangnya ini tidak dijual, teman. Ini adalah aset bagi peternak. Karena yang kita lihat ini adalah indukan dari si gurame-gurame padang tadi. Gurame besar ini dalam sekali bertelur bisa menghasilkan 5.000 butir loh. Gak kebayang deh banyaknya seperti apa. Wah, tolong! Ada monster bibir! Bukan, ada sobat Otan yang dientup tawon. Kasihan kamu, Sob. Kamu pasti kesusahan kan buat makan dengan bibir sebengkak itu. Tawonnya nekat benar apa ya? Sampai nyebur ke air buat ngentup si ikan. Loh? Tapi kok kalian bibir bengkaknya seragaman? Kayaknya nggak mungkin deh. Otan baru ingat. Ini kan juga salah satu jenis gurame. Iya, dia adalah ikan gurame. Otan nggak salah sebut kok. Yakin deh. Masih nggak percaya juga. Oke, kita tanya langsung sama pakarnya. Alias
sang penemu dan pembudidaya ikan gurame kumpai ini. Paman, ini ikan jenis apa sih? Ini jenis gurame kumpai. Kenapa dikasih nama kumpai? Yang kerenan sedikit dong, Paman. Karena ekor sama siripnya panjang-panjang. Nah, gurame ini asalnya dari Sungai Citanduy, teman. Si Paman mendapatkannya saat mancing. Itu juga nemunya cuma seekor. Dan saat ditemukan, ini gurame bibirnya udah begitu sob. Gak pakai suntikan atau filler apa-apaan kok. Berbeda dari gurame pada umumnya, gurame kumpai merupakan jenis ikan hias. Sebenarnya bisa aja dikonsumsi, tapi banyak orang yang gak tega dan lebih tertarik memeliharanya karena keunikannya itu tuh. Dan budidaya kumpai yang sangat tersohor ya miliknya Kang Diswan ini sob, berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Paman ini nyemplung kolam ternyata mau cari indukan kumpai ya, untuk dipijakan ya Paman. Otan bisa bantu nggak? Bantu doa sama bantu nonton. Hore, indukan gurame kumpainya sudah dapat nih teman. Ayo kita lanjut. Dari keunikannya itulah yang membuat Sobat Otan ini menjadi incaran penghobi ikan hias. Tidak hanya terkenal di dalam negeri saja loh, negara besar seperti Jepang juga melirik mereka sob. Bahkan bukan hanya indukannya saja, anakan gurame kumpai yang berumur 2 bulan ini banyak yang mengincarnya. Karena semakin besar ukuran si kumpai, maka semakin mahal pula harganya. Biasanya bibir seksinya itu baru terlihat setelah si kumpai dewasa teman. Selain bibirnya yang sohot sebagai daya tariknya, Sobat Otan ini juga terkenal dengan liukan tubuhnya dan siripnya yang gemulai. Postur tubuhnya memang terlihat gagah dan indah saat siripnya dikibaskan. Sah! Teman, julukan buaya sebagai predator ganas memang tepat banget. Tapi kalau buaya disebut hewan yang setia, ayo benar atau salah? Jawabannya benar teman, karena seumur hidupnya buaya cuma punya satu pendamping hidup. Cici, sehidup semati nih. Karena sifatnya yang setia itulah, Sobat Otan ini menjadi simbol kue dalam pernikahan masyarakat Betawi. Tuh, sudah dibawa jadi seserahan mempelai pria. Gak cuma soal kesetiaan, buaya juga terkenal sabar teman. Lihat aja tuh, Sobat Otan ini sabar banget mengintai mangsanya. Kalau dirasa sudah siap, baru deh. Waduh, sob sabar sih sabar. Tapi jangan ngagetin juga. Lengkap sudah, setia dan sabar. Pantas sob kamu jadi inspirasi masyarakat Betawi. Biar pernikahan pasangan pengantin ini setia sampai kakek nenek dan selalu dikelilingi kesabaran. Cakep. By the way, gak ada yang mau jadi notan simbol pernikahan juga nih. Kalian pilih kasih. Mending Otan lihat cara buat roti buaya aja lah. Roti buaya itu biasanya sih dibuat khusus kalau ada orderan teman. Bahannya sih sama aja kok kayak buat roti biasa. Seperti gula pasir, mentega, dan ragi. Nah, uniknya ada pada cara membentuk adonan roti biar persis mirip buaya. Yang ditimbang ini digunakan untuk bagian tubuh roti buaya, seperti badan dan kaki. Sekarang tinggal bentuk adonannya deh. Pipihkan dengan alat giling khusus. Terus bentuk menyerupai badan buaya. Untuk ukuran buaya sebenarnya tidak ada kriteria khusus. Tapi makin besar ukuran buaya, maka dipercaya makin banyak juga rezekinya. Oh, kirain Otan makin sabar dan setia. Agar rasanya makin enak, roti buaya bisa dikasih isian parutan keju. Kelihatannya emang mudah, tapi proses bikin roti buaya butuh ketelitian dan kesabaran yang cukup tinggi. Kalau enggak, bentuk buaya bisa nggak karu-karuan tuh. Baru deh susun di atas loyang.
taruh bagian kakinya dulu, selanjutnya bagian badannya. Eits, masih belum selesai. Masa kulit buaya mulus begini? Sobat Totan ini kan punya kulit bergerigi yang khas. Tuh, mirip buaya sungguhan kan? Jangan lupa, oleskan susu supaya tekstur kulit buaya jadi mengkilat dan makin bagus. Sekarang tinggal panggang pakai oven dengan api atas dan bawah supaya adonan matang secara merata. Nah, roti buaya yang sudah matang. Wah, ukurannya jadi 3 kali lebih besar. Roti buaya ini tampak keras di bagian luarnya, tapi lembut di bagian dalam, teman. Sedap.